Hai, sebelah KL, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Miss hari ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan buku besar utama dan juga buku besar pembantu untuk transaksi perusahaan dagang. Nah, waktu kita kelas 10 kemarin itu kita sudah pernah bahas tentang posting buku besar utama, cuma belum sampai ke buku besar pembantu. Jadi walaupun kita sudah pernah, mungkin Miss akan berikan sedikit penyampaian atau penjelasannya supaya kalian ingat kembali, ya. Jadi kita langsung saja. Kebetulan Miss ambil contoh soal yang lain, tidak melanjutkan contoh soal yang kemarin, tapi harapannya ini bisa membantu kalian. Nah, untuk hari ini kita akan menyusun buku besar utama. Nah, pada dasarnya buku besar utama milik perusahaan dagang ataupun milik perusahaan jasa itu formatnya sama saja, ya. Tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo debit, kredit sama saja ya. Cuman bedanya kalau di perusahaan jasa itu kan dia pencatatan posting buku besarnya itu tanggalnya secara kronologis. Tapi kalau di perusahaan dagang dia langsung mencatat di tanggal akhir bulan. Kenapa? Karena sumber mencatatnya ini adalah berasal dari rekap ya. Jadi kita langsung saja. Kita coba pertama untuk buku besar umum dulu untuk nama akun kas. Nah, jadi hal yang harus kalian kerjakan dan kalian lakukan adalah kalian tidak perlu pusing ya. Kalian harus tahu dulu kalau kalian mau menyusun buku besar kas ya, kalian harus tahu kita kan punya 5 jenis jurnal khusus ya. Yang pertama ada jurnal penjualan, kemudian ada jurnal pembelian, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, dan yang terakhir adalah jurnal umum memorial ya, umum memorial. Nah, kalian harus tahu dulu. Nah, ini kalian harus tahu dulu kegunaannya masing-masing. Pasti sudah tahu ya. Logikanya kalau kamu mau mencari segala hal yang berhubungan dengan kas, karena kita mau menyusun buku besar kas tadi saya bilang kan, ini ya. Nah, berarti hal yang harus kalian lakukan adalah kamu harus tahu, kamu harus lihat ke mana sumbernya. Apakah mungkin ada transaksi kas di jurnal penjualan? Tentu tidak mungkin, karena ini berhubungan dengan penjualan secara kredit. Kemudian apakah mungkin masuk ke jurnal pembelian? Nggak mungkin juga, karena di sini berhubungan dengan pembelian secara kredit. Apakah mungkin masuk ke jurnal penerimaan kas? Oh jelas, karena sudah ada kata kuncinya di sini kas, berarti kasnya nambah. Apakah mungkin di pengeluaran kas? Ya jelas, karena berhubungan dengan kas yang keluar. Apakah mungkin ada di jurnal memorial? Bisa saja. Oke, jadi kalau kamu mau menyusun buku besar itu dari satu akun, kamu harus tahu dulu kemana kamu harus pergi mencarinya. Oke ya, karena sekarang kita mau menyusun buku besar kas, maka kita hanya fokus kepada dua hal ini saja. Ya, setelah kamu fokus dua hal ini, kan kita sudah punya rekapnya ini masing-masing. Yuk coba kita lihat ya, penerimaan kas. Penerimaan kas, nih. Tujuan dari saya meminta kalian untuk membuat rekap itu bukan untuk menyusahkan sekalian, tapi gunanya tadi untuk posting. Nah, kita sudah punya rekapitulasi dari jurnal penerimaan kas. Jadi dengan nomor akun yang sudah ada, sesuai dengan nomor akun kas di sini 111, ya kamu sudah tahu nih bahwa rekap dari kas di jurnal penerimaan kas sekian. Tinggal dipindahkan saja ke buku besarnya nantinya. Nah, kemudian coba kita lihat ke jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas nih dia. Sudah ada di sini rekapnya. Kamu lihat kas kita nomor akunnya 111 ya. Nomor akun ini opsional tergantung kebutuhan soal atau transaksi seperti apa. Nah, di sini sudah jelas rekap dari kas di pengeluaran kas ada 20.784.000. Nah, angka-angka inilah yang nanti akan kita pindahkan atau kita posting ke buku besar. Nah, saran saya, terserah sih kalian mau masukkan yang mana ya. Mau masukkan penerimaan dulu boleh, pengeluaran juga boleh. Tapi jangan lupa untuk lebih mudahnya, saran saya lebih bagus kalian memasukkan angka yang ada di penerimaan kas dulu. Kenapa gitu, Miss? Ya, karena
penerimaan kas berarti kan menunjukkan bahwa kas itu berada di posisi normal, ya di sebelah debit. Tapi kalau di pengeluaran kas itu kan berada di sebelah kredit. Nanti takutnya ketika kalian posting buku besar, kalian bingung. Ini bagaimana ya? Kenapa hasilnya min seperti itu? Jadi sarannya masukkan dulu yang angkanya positif atau yang berada di saldo normal. Makanya di sini tuh, ya, kayak kita mulai di sini, kita masukkan yang penerimaan kas dulu, baru yang pengeluaran kas. Nah, kalau memang nanti di soalnya ada saldo awal, itu wajib kalian masukkan nilai saldo awalnya. Kalau nggak dimasukkan, berarti nanti berakibat kepada hasil akhir kalian tidak akan balance. Ya, kemudian untuk pemberian keterangan di sini, ya keterangan itu cukup ditulis dengan apa? Dengan nama jurnal khususnya. Jadi kalau misalnya data ini dapat dari penerimaan kas, ya tulis dengan penerimaan kas. Kemudian kalau data ini berasal dari jurnal pengeluaran kas, berarti ya tulis dengan pengeluaran kas. Draftnya diisi dengan checklist untuk saldo awal. Kemudian kalau untuk yang dari penerimaan kas, ya berarti sesuai dengan singkatan namanya, berarti CKM seperti itu ya. Mungkin untuk singkatan kita buat di sini. Ya. Ini harusnya sih kalian masih ingat ya, tapi ya tahulah, kita harus ulang lagi sedikit untuk mengingatkan. Nah, kalau untuk jurnal penjualan itu berarti draftnya diisi dengan CPJ 001, asumsinya dia berasal dari halaman pertama. Kemudian kalau jurnal pembelian berarti JPB 001, penerimaan kas berarti JKM 001, pengeluaran kas berarti JKK 001. Pengeluaran berarti JUM 001, begitu seterusnya. Sampai di sini paham ya? Untuk menyusun buku besar utama. Kalau ini nggak susah lah, gampang. Oke, kalau gitu Miss contohin satu lagi biar makin paham. Ini kan untuk yang kas ya. Kemudian coba kita lanjut ke mana ya? Kita lanjut ke nih. Saya contohkan ke utang satu. Ke utang aja deh. Ke utang. Nah, di sini oke. Untuk utangnya juga sama, ini harusnya kita buat di sini dengan saldo awal ya harusnya. Saya perbaiki dulu sedikit. Ops. Saya perbaiki dulu sedikit. Karena semua transaksi harus dimulai dengan saldo awal walaupun saldonya itu 0. Ya, kita dulu di sini berarti tanggal 1. Ini berarti keterangannya saldo awal. Itu tidak ada saldo awal ya, berarti saldonya 0. Di sini dibuat dengan tanda cek, ya tanda checklist. Untuk saldo awal dibuat dengan tanda checklist. Oke, seperti ini. Saldonya berarti 0. Oke, nah ini juga sih. Nah, ini juga sama. Berarti cara kerjanya, kalau kamu mau mencari transaksi yang berhubungan dengan utang, di mana kita bisa menemukannya? Apakah bisa kamu mencari atau menemukan transaksi yang berhubungan dengan utang di jurnal penjualan? Oh, jelas tidak bisa. Ya, jelas tidak bisa. Tetapi kalau di jurnal penjualan kita yang kita jumpai adalah transaksi ya piutang. Di jurnal pembelian bisa nggak? Bisa, Miss. Ya, benar. Berarti ini satu ya, kita tandain. Jadi kalau mau cari utang, itu pergilah ke jurnal pembelian. Di penerimaan kas bisa nggak kamu jumpain utang? Nggak bisa. Di jurnal penerimaan kas itu hanya ada piutang, berarti nggak masuk kategori. Di jurnal pengeluaran kas, apakah kita bisa melihat atau menemukan transaksi atau nama akun yang berhubungan dengan utang? Iya, bisa, kita tandain. Di jurnal umum? Iya, juga bisa, sama. Ya, jadi ada 3 tempat. Oke ya, sekarang kita perhatikan bagaimana pencatatan buku besarnya. Nah, dimulai dengan, nah ini dia. Kalau berhubungan dengan pembelian nih, sumber datanya kan ada di pembelian, dimasukkan saja seperti ini di posting.
Seperti yang saya bilang tadi, kamu bebas. Kalau kamu mau masukkan dulu yang pembayaran, silahkan nih, yang di 2.200.000 boleh. Mau masukkan yang retur juga boleh, cuman resikonya nanti kamu akan jadi kebingungan seperti itu. Loh, kok gini ya? Kok minus ya? Nah, gitu. Jadi, saran saya seperti saya bilang tadi, tetap masukkan kalau misalnya ada 3 pilihan angka, tetap masukkan yang posisinya berada di posisi normal dulu. Seperti ini. Ya, jadi ketika kamu menambah atau mengurangi, dia posisinya atau angkanya itu nggak buat kamu bingung seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya? Itu untuk buku besar utama. Hasil dari buku besar utama adalah menghasilkan yang namanya neraca saldo. Ya, semua akun yang sudah kita posting tadi wajib kita masukkan ke dalam neraca saldo dan kita masukkan angkanya juga, ya. Angkanya itu berasal dari mana? Tentu dari saldo akhir setiap buku besar dan hasil akhirnya harus balance. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Nah, itu untuk buku besar utama. Paham ya? Nggak susah kok. Nah, sekarang kalau di perusahaan dagang itu ada yang namanya buku besar pembantu. Ya, buku besar pembantunya itu ada. Ya, buku besar pembantu itu ada 2, buku besar pembantu utang, kemudian buku besar pembantu piutang. Nah, kalau buku besar pembantu utang, ya, kalau buku besar pembantu utang berarti berhubungan dengan pencatatan semua utang milik siapa? Supplier atau customer? Iya, milik supplier, ya. Jadi kalau misalnya kita punya supplier ada 5, berarti kita harus buat buku besar pembantu utangnya. Iya, jumlah buku besar pembantu utang itu sejumlah dengan supplier kita ada berapa orang. Ya, kita buat misalnya ada 5, berarti 5 buku besar pembantunya. Dan tidak boleh bergabung. Ya, jadi buku besar pembantu itu sesuai dengan nama supplier atau krediturnya masing-masing seperti itu. Ya. Kemudian kalau kamu mau menyusun buku besar pembantu utang nih sumbernya dari mana? Kalau tadi buku besar buku besar utama itu dari 5 jurnal khusus ini, maka ini dari mana? Sama, dia juga akan diambil dari jurnal khususnya. Cuman bedanya kalau yang tadi ini kan kita ambil dari rekap ya, kita ambil dari sini kan. Kita ambil dia dari mana di sini? Mana dia ya? Kita ambil dia dari mana? Nih, dari rekap ya. Ini kalau yang buku besar utama. Nah, kalau yang buku besar pembantu, kita tidak ambil dari rekap, tapi kita langsung ambil dari masing-masing jurnal khususnya, sesuai dengan peruntukannya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Logika ya, saya bawa kalian ke logikanya dulu. Kalau kamu mau membuat buku besar pembantu utang, ya, buku besar pembantu utang, berarti sumber pencatatannya dari jurnal khusus yang mana saja? Ya, yang pertama berarti dari jurnal pembelian. Kemudian dari mana lagi? Ketika utang dilunasi berarti ada di mana? Iya, di jurnal pengeluaran kas. Kemudian kemana lagi? Iya, jurnal umum memorial. Mana tahu ada retur ya. Memorial. Nah, jadi kalau kamu menyusun buku besar pembantu utang, inilah alamat yang harus kalian tuju. Nggak boleh pergi ke tempat lain. Kalau ke tempat lain nanti salah alamat. Oke, nah itu untuk buku besar pembantu utang. Nah, berarti kalau buku besar pembantu piutang berhubungan dengan apa? Iya, berhubungan dengan customer kita atau debitur. Ya. Nah, kalau mau nyusun buku besar pembantu piutang, berarti kita harus pergi kemana? Yang pertama pasti, iya, jurnal penjualan. Ketika piutang dilunasi berarti di mana? Iya, di jurnal penerimaan kas. Kalau ada retur, berarti jurnal umum memorial. Seperti itu. Jadi inilah yang harus kalian pegang. Kalau saya mau menyusun buku besar pembantu utang nih, 3 alamatnya. Kalau buku besar pembantu piutang nih, 3 alamatnya. Sampai di sini paham ya? Kemudian terakhir konsepnya adalah kalau kamu menyusun buku besar pembantu utang, maka nanti ketika semua saldo buku besar pembantu itu kamu total, hasilnya harus sama dengan nilai saldo akhir utang
Berarti misalnya di buku besar kamu utangnya 10 juta. Nah, ketika kamu menyusun buku besar pembantu utang juga sama, ketika kamu total semua daftar saldonya itu harus sama 10 juta. Ya, nggak boleh beda. Ini berarti harus sama dengan nilai saldo akhir piutang. Oke, sekarang kita coba masukkan langsung. Itu teorinya ya. Oke, kita masukkan sekarang ke mana dia buku besarnya. Kita coba dari buku besar pembantu piutang dulu. Mana nih? Oh, utang aja deh. Nanti kan utang sama piutang sama aja ya. Oh, piutang boleh juga nih. Buku besar pembantu piutang. Nah, seperti ini ada sedikit kesalahan. Apa yang harusnya ada di sini? Semua harus dimulai dengan dimulai dengan saldo awal ya. Ini udah tersilap sedikit. Jadi ini adalah saldo awal. Walaupun tidak ada saldonya berarti harus tulis 0. Refnya adalah apa yuk? Ini adalah checklist. Mana dia ya? Kita ambil dulu checklistnya di sini. Ya. Oke, berarti refnya adalah 0 seperti ini. Nah, ya. Kemudian kalau bedanya dengan buku besar utama tadi, kalau buku besar utama kan dia langsung direkap, jadi tanggalnya tanggal akhir. Tapi kalau buku besar pembantu, dia itu sama seperti buku besarnya perusahaan jasa, tanggalnya kronologis seperti ini. Ya, terus dari mana Miss kami tahu dapatnya dari mana Miss? Ya, kamu bisa lihat. Sekarang di sini sudah jelas. Dia mengarahkan atau refnya sumbernya itu dari jurnal penjualan. Maka yang harus kamu perhatikan adalah jurnal penjualan. Nah, satu lagi cara mudahnya itu adalah makanya kenapa ketika di jurnal khusus itu saya minta kalian selalu untuk membuat nama seperti ini. Tujuannya adalah memudahkan kalian ketika posting. Ya, jadi nama-nama ini berguna di sana. Ya. Kemudian mana dia? Kita coba utang aja lah dulu ya. Utang kan sama juga. Oke ya, bentar. Aku bisa bantu utang. Oke, ini dia. Nah, kita mulai pertama dari PT ABC. Kita perhatikan, berarti yang kita harus perhatikan karena kita mau menyusun buku besar pembantu utang, sumbernya ada 3, yaitu jurnal pembelian, kemudian jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, sekarang kita perhatikan jurnal pembelian dulu yang berhubungan dengan PT ABC. Nih, jadi kalau ada kodenya PT ABC, kalian tinggal gampang, tinggal posting aja, tinggal pindahin. Coba dulu ya. Di sini dibilang pertama saldo awalnya 0, kemudian transaksi pertama itu tanggal 7 di jurnal pembelian. Nih. Ingat yang kita ambil nilai kolom pembelian atau nilai utang? Iya, utang, karena yang mau kita susun adalah buku besar pembantu utang, bukan buku besar pembantu pembelian, karena tidak ada buku besar pembantu pembelian. Oke, maka kita posting nilainya 2250, kita perhatikan buku besarnya. Tuh, kita posting 2250 di sebelah kredit. Kemudian lanjut lagi, mana lagi yang berhubungan dengan PT ABC? Apakah masih ada lagi yang berhubungan dengan PT ABC? Ada tanggal 25, tapi jangan langsung kalian ambil. Kalian harus lihat dulu tanggal di atasnya. Mana tahu ada transaksi pembayaran mungkin seperti itu. Coba kita lihat ke pengeluaran kas. Apakah ada pengeluaran kas yang berhubungan dengan PT ABC? Ada sih tanggal 17. Nah, boleh. Boleh langsung catat nggak? Ya, lihat lagi. Kita lihat mana tahu ada tanggal yang lebih muda lagi seperti itu. Oh, ternyata ada tanggal 13. Ada retur di sana. Makanya di sini keterangannya adalah retur. Refnya Jum dan angkanya sekian. Nah, barulah kita masukkan yang tanggal 17 sama tanggal 25. Begitu seterusnya. Nah, ketika nanti selesai dan saldo akhirnya ini sudah selesai, ya ketika kalian hitung nih setiap saldo akhir 3 juta, kemudian 3 juta 30 sampai terakhir nilainya itu harus sama dengan nilai utang yang ada di buku besar utang. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Oke ya, selesai sampai di sini. Hal berikutnya, dari buku besar pembantu itu yang dihasilkan adalah daftar saldo. Nah, seperti ini daftar saldonya. Dari mana nilai debit, Miss? Nilai debit adalah berasal dari penjumlahannya ini. Kolom debitnya dijumlahin, kolom kreditnya dijumlahin, maka nilai saldo akhirnya harus sama dengan ini. Tuh, seperti itu. Dan dapatlah di sini daftar saldo utangnya 10 juta, 10.330.000. Nah, apakah angka ini sama dengan yang ada di buku besar utang?
Coba kita buktikan. Kalau sama berarti sudah benar. Tapi kalau tidak sama berarti ada yang salah. Kita lihat langsung ke buku neraca saldonya saja. Nah, ini dia 10.330. Coba kita lihat buku besar kita untuk si utang. Nah, sama. Berarti sudah sama. Kalau sudah sama berarti benar. Begitulah seterusnya dan berlaku juga sama untuk buku besar pembantu piutang serta daftar saldo piutang. Tinggal kamu ganti namanya saja. Oke ya, sampai di sini paham ya? Jadi hari ini kita akan lanjutkan untuk menyusun buku besar utama sama pembantu serta menghasilkan neraca saldo sama daftar saldo dari transaksi PD Sumber Makmur yang sudah kalian kerjakan kemarin. Oke, sekian dari Miss. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung WA saja saya, tanya pada saya. Intinya hari ini pekerjaannya nggak susah, cuman kan harus teliti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.